يا معاشر المسلمين وسرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أمسي والإمام يدعو وتدعو أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا عدلوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم بارك الإسلام والإيمان إلى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اكتب لنا من قبل الخير ويا خير النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنك لا خير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengisi lembaran hidup yang masih tersisa dengan berusaha senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Karena ketahuilah saudaraku, bukan banyaknya harta benda dan kekayaan yang kita punyai, bukan pula tingginya pangkat dan kedudukan yang kita gapai selama ini, serta bukan pula banyaknya pengikut atau pengaruh yang kita miliki yang mampu menghantarkan akan kemuliaan nilai kemanusiaan kita. Akan tetapi sesungguhnya nilai kemuliaan kemanusiaan kita terletak pada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara tujuan syariat Islam selain membangun hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang bermuara pada baiknya perilaku dan akhlaknya. Oleh sebab itu, parameter kebaikan agama seseorang dapat diukur dengan perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan, dalam pergaulan sehari-hari. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Saudara, kata akhlak atau khuluq secara bahasa berakar dari kata yang sama dengan kata khaliq, artinya pencipta dan makhluk yang diciptakan. Beberapa pakar tafsir menjelaskan bahwa kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara perilaku makhluk, yakni manusia, dan kehendak Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika ditinjau dari pakar yang lain memberi makna akhlak atau khuluq itu dengan adin atau agama. Dengan adanya makna di atas, akhlak seakan-akan dijadikan pondasi dalam membangun tegaknya agama ini. Islam ini akan rusak apabila akhlak umat Islam juga rusak. Tentu fenomena dan perilaku ini dapat kita lihat sesama maraknya kemaksiatan di tengah pergaulan masyarakat kita, seperti misalnya tak peduli halal haram cara mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, perselingkuhan yang terjadi di sana sini, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Saudara, di antara penyebab suburnya perilaku rendah dan buruk di atas, salah satunya adalah kehilangan akhlak. Dan di antara sumber akhlak dari yang pengaruh di atas, minimal ada dua
yang seharusnya mengakar dalam hati dan akhlak pada setiap diri manusia, seorang muslim, seorang mukmin, yakni apa yang disebut dengan muraqabah dan al-haya. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah merupakan kesadaran diri seorang muslim bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang didorong dan keimanan bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat dan mencatat segala macam perilaku baik dan buruk, kecil dan besar, dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Banyak beberapa ayat Al-Quran kalamullah memberikan isyarat kepada kita bersama tentang makna dan pengertian muraqabah dalam kehidupan kita. Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan dia Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dan di ayat lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang terlewatkan, yang terlupakan. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, pada diri manusia kerap kali tersimpan keinginan jahat saat mereka sendiri tanpa diketahui orang lain. Maka manusia adalah pengawas bagi dirinya sendiri, dan potensi melakukan kejahatan dapat diatasi dengan hal, yakni merasa diawasi karena takut murka Allah, bisa pula karena takut oleh kekuasaan atau orang lain yang mengawasinya. Ada contoh dan ilustrasi yang sederhana yang sering mungkin kita dengar. Kita ingat tentang kisah sosok pemuda pengembala ternak yang diuji kejujurannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Umar ingin membeli 1 ekor domba yang digembalakan pemuda itu, dan dombanya tak terbatas hitungannya. Seraya Umar merengek dan memohon supaya pengembala itu merelakan 1 ekor untuk ia ambil keperluan Ibn Khattab. Lalu jawaban dari pengembala itu dengan tegas, ia menolak. Saya tidak mau melakukan itu, Tuan. Karena semuanya bisa kelihatan, mesti juragan, mesti bos saya tidak tahu. Tetapi Allah akan mengerti dan mengetahui segala apa yang saya lakukan. Begitulah jawaban yang menyenangkan hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa rakyatnya sudah punya akhlak muraqabah. Sebuah keyakinan, sebuah keimanan setiap mukmin semestinya ada pada diri kita, bahwa setiap pergerakan kehidupan kita, ucapan kita, di keheningan malam maupun kesamaan sunyi atau maupun keramaian, ya'ti bihallah, pasti diketahui oleh Allah. Maka tentu ini menjadi bagian penting untuk evaluasi, koreksi kepada kita masing-masing. Sudahkah akhlak nilai iman muraqabah ini sudah menghampiri setiap diri-diri kita, atau justru sebaliknya kita tidak pernah merasa bahwa diri kita senantiasa dalam pengawasan, pengembangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah al-haya atau malu. Malu merupakan perasaan yang menimbulkan keengganan akan melakukan perbuatan tercela dan dosa. Rasa malu itu timbul saat perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah. Dan sifat malu itu juga memiliki keistimewaan dalam Islam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu. Saudara, sifat malu adalah pantulan iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tebal rasa malunya. Rasa malu berfungsi mengontrol dalam mengendalikan diri kita dari setiap sikap dan perbuatan yang terang. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dan mengatakan, seandainya malu itu berwujud manusia, dia akan tampil sebagai seorang yang soleh. Saudara, sifat malu ini harus kita tumbuh suburkan dalam hati agar perbuatan kita senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Baik malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, maupun malu kepada orang lain. Dan tanpa adanya rasa malu, manusia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Begitu indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu hadisnya diberikan Abu Mas'ud Uqbah bin Ammar, yang artinya bahwa sesungguhnya termasuk perkara yang didapat oleh manusia dari perkataan nubuwah atau kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sesukamu. Saudara, penegasan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mengingatkan bahwa seseorang yang kehilangan sifat malu, maka kehilangan kontrol dalam mengendalikan segala perbuatan dan tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia yang hilang kendali, bebas melakukan apa saja tanpa memandang baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Bahkan bisa rela melakukan apa saja hanya untuk memuaskan nafsunya tanpa ada rasa kirikuh dan malu sedikitpun, walaupun mungkin dilihat orang lain. Saudara, masyarakat kita, terutama para pemuda atau bahkan juga orang tua, sudah mulai kehilangan rasa malu ini. Bahkan sering mempertontonkan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Justru dipamerkan di keramaian, ditunjukkan kepada masyarakat atau orang lain, karena semata-mata pada dirinya sudah hilang rasa malu. Saudara, sebagai penutup, mari dalam rangka kita membentengi pribadi-pribadi kita dan keluarga kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan kita yang keluar dari aturan Allah maupun negara, mari kita tumbuhkan yang pertama sifat muraqabah. Bagaimana hati kita, pikiran kita, keimanan kita terpanggil bahwa setiap pergerakan, setiap aktivitas kita senantiasa diawasi oleh Zat yang membuat kehidupan ini. Akan tercatat dengan rapi segala apa yang kita lakukan, baik tersembunyi maupun terang-terangan, baik di kesendirian atau berjamaah. Maka ada keyakinan ya'ti bihi Allah, pasti Allah akan mengetahuinya. Dan yang kedua, mari kita tumbuhkan supaya kita terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan itu, untuk menumbuhkan rasa malu jikalau kita melanggar aturan Allah. Jikalau kita terpaksa mungkin berbuat maksiat, maka mungkin kita akan menghindar dari keramaian, dari pertontonan orang lain, dan cukuplah diri kita dengan Allah yang bermaksiat, kemudian kita sadar untuk mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di sisa kehidupan kita mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada jalan kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah memanggil diri-diri kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha bidaril muslimin wa libasil mu'minin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.